warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 MI Muhammadiyah Pasir Muncang yang soleh dan soleha. Sudah semangat belajar hari ini? Kalau sudah semangat, guru mau dengar semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum melanjutkan materi selanjutnya, Bu Guru mau mengulang materi yang sebelumnya. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa coba? Ya, kalian kemarin sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Ada akar, batang, daun, buah, bunga, serta biji. Selanjutnya, Bu Guru mau melanjutkan materi tentang kewajiban dan hak kita terhadap tumbuhan. Tujuannya apa coba? Kita belajar tentang itu supaya kalian tahu kewajiban apa saja yang kalian harus lakukan dan hak apa saja yang kamu dapatkan dari memelihara tumbuhan itu. Nah, selanjutnya juga kita akan belajar tentang berbagai macam tumbuhan yang ada di Indonesia yang dipengaruhi oleh kesuburan tanah, ketinggian tempat, serta iklim. Wah, sudah gak sabar ya mau belajar. Sebelumnya kita lihat yuk videonya. Selamat belajar. Bagian-bagian tumbuhan yaitu yang pertama adalah akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang terletak di dalam tanah. Akar berfungsi untuk menyangga tumbuhan agar melekat ke tanah dan berfungsi untuk menyerap air dan mineral di dalam tanah. Akar juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Hal tersebut membantu tumbuhan untuk bertahan hidup. Contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di akar dan dapat kita makan yaitu wortel dan lobak. Akar mempunyai dua jenis, yaitu yang pertama akar tunggang dan akar serabut. Yang kedua yaitu batang. Batang berfungsi untuk menyangga tumbuhan agar tetap tegak berdiri. Selain itu, batang berfungsi untuk mengangkut mineral dan air dari tanah ke daun serta mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Batang juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang yaitu tebu. Selain itu, kentang, ubi jalar, bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay memiliki batang yang berada di bawah tanah untuk menyimpan makanan. Selanjutnya yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat menghasilkan makanan. Pada beberapa tumbuhan, daun juga berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan seperti daun mint dan kol. Pada daun terdapat tulang daun yang menyebar di seluruh bagian daun. Bentuk tulang daun yaitu bermacam-macam seperti menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Pada bagian bawah permukaan daun terdapat mulut daun atau bukaan kecil yang disebut stomata. Stomata berfungsi untuk bernapas dan membuang kelebihan air. Pada kedua sisi daun terdapat lapisan lilin. Lapisan lilin ini berfungsi untuk mencegah penguapan air yang berlebihan pada daun. Bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan karena memiliki alat kelamin berupa benang sari dan putik. Adapun struktur bunga terdiri dari daun pelindung, dasar bunga, mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji. Bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu buah. Buah merupakan hasil perkembangbiakan setelah terjadinya penyerbukan pada bunga. Bunga yang telah dibuahi atau telah terjadi penyerbukan, bunga akan berubah menjadi buah. Bagian tumbuhan yang terakhir yaitu biji. Biji berfungsi sebagai cawan tumbuhan baru. Bagian-bagian biji terdiri dari kulit biji,
bakal biji atau kotiledon, dan tunas yang di dalam kotiledon. Manusia wajib memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buang, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Sebelum mendapatkan hak, kalian harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Kewajiban apa saja yang bisa kita lakukan terhadap tumbuhan? Yang pertama, memelihara tumbuhan. Kedua, menjaga dan merawat tumbuhan. Ketiga, memanfaatkan dengan baik. Keempat, tidak merusak tumbuhan. Lalu, setelah kita melakukan kewajiban, kalian akan mendapatkan hak. Hak manusia terhadap tumbuhan adalah yang pertama, menikmati keindahan tumbuhan. Kedua, memanfaatkan bagian tumbuhan. Setelah kalian melakukan kewajiban terhadap tumbuhan, tentunya kalian juga akan memperoleh hak melestarikan lingkungan hidup. Di antaranya, hak-haknya adalah 1. Menikmati segarnya lingkungan hidup, sehingga kita bisa menghirup oksigen dengan segar. Kedua, mendapatkan pasokan air yang bersih dan sehat, terutama untuk mandi dan juga minum. Ketiga, tumbuhan dan hewan juga akan hidup sehat di lingkungan yang bersih, sehingga kebutuhan protein hewani dan nabati dapat kita penuhi dengan lebih baik. Yang keempat, yaitu mendapatkan kelancaran dalam membangun sarana dan prasarana yang dapat mendukung kelancaran kegiatan hidup manusia. Yang terakhir atau yang kelima, terbebas dari berbagai polusi dan pencemaran lingkungan. Kemudian kita belajar tentang macam-macam tumbuhan yang hidup di Indonesia yang dipengaruhi oleh iklim, letak ketinggian tempat, serta kesuburan tanah. Ketinggian tempat wilayah dataran di Indonesia cukup beragam, mulai dari dataran rendah di daerah pantai hingga dataran tinggi di daerah pegunungan. Daerah yang ketinggiannya sampai 500 meter di atas permukaan air laut disebut dataran rendah. Di dataran ini, jenis tanaman yang biasa tumbuh dengan baik adalah padi, jagung, dan berbagai jenis tanaman palawija. Padi harus ditanam di daerah yang cukup air. Air harus tersedia setiap saat untuk mencukupi dan menggenangi tanah persawahan. Kekurangan dan kelebihan air dapat mengurangi hasil produksi. Oleh karena itu, diperlukan saluran irigasi yang baik untuk mengatur keluar masuknya air ke dalam lahan persawahan yang akan ditanami padi. Daerah daratan yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut termasuk dataran tinggi. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk tempat peristirahatan dan rekreasi karena udaranya yang sejuk dan dingin. Berbagai jenis tanaman yang biasanya tumbuh dengan baik di dataran tinggi adalah teh, kopi, kina, buah-buahan, dan sayuran. Kondisi tanah yang baik untuk penanaman kopi dianjurkan tanah yang memiliki topsoil atau kandungan organik yang tebal. Biasanya tanah seperti ini banyak terdapat di dataran tinggi. Tingkat keasaman atau derajat keasaman pH tanah yang dianjurkan untuk tanaman kopi sekitar 5,5 sampai 6,5. Dan selanjutnya, wilayah perbatasan antara daratan dan perairan disebut daerah pantai. Pantai ada yang berbentuk landai dan curam. Tanaman yang tumbuh dengan baik di daerah pantai yaitu kelapa dan bakau. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Terus belajar ya, dan selalu berlatih. Semoga kalian menjadi anak yang pintar. Bu Guru akhiri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.